Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menuju ke pemateri presentasi kali ini, ada sedikit pengantar materi 1 pengertian pendekatan sosiologi. Sosiologi mempelajari bagaimana manusia hidup berkawan ataupun bermasyarakat. Seringkali kita memperoleh berita atau informasi sosial di berbagai media, baik di surat kabar, televisi, radio, maupun internet tentang kehidupan sosial kita. Secara etimologi, sosial berasal dari kata Latin Losius yang berarti kawan dan kata Yunani logos yang berarti kata atau berbicara. Jadi sosiologi berarti berbicara mengenai masyarakat. Selanjutnya dapat dikatakan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang masyarakat. Apa saja unsur itu? Masyarakat mencakup unsur adanya kehidupan manusia secara bersama dalam waktu yang cukup lama sehingga terjadi komunikasi dan menyadari sebagai suatu kesatuan sehingga membentuk suatu sistem hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Dari situ kita dapat tahu apa pentingnya pendekatan sosiologi untuk keseharian kita agar kehidupan kita semakin berwarna, semakin penuh ceria, semakin bermanfaat untuk orang lain, dan kita dapat lebih bisa menekankan diri kita untuk dapat berkembang di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farid Hanafi, NPM 200301020, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro. Pengertian sosiologi menurut David B. Brinkerhoff dan Lynn K. White Sosiologi, yaitu ilmu sistematis tentang interaksi sosial manusia. Interaksi sosial merupakan sebagai suatu hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Sedangkan menurut Paul B. Hurton dan Christer L. Hunt, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat sebagai sekelompok orang yang relatif mandiri, hidup bersama dalam jangka waktu yang cukup lama, memiliki wilayah yang mandiri, dan memiliki budaya yang sama. Maka kegiatan ataupun pengertian sosiologi itu tadi mudah sekali kita simpulkan dengan secara teori ataupun dikembalikan kepada kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riasya Selvia, NPM 20030012040, jurusan Ekonomi Syariah kelas B, Institut Agama Islam Negeri Metro. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang materi pendekatan sosiologi dalam studi Islam. Pendekatan sosiologi memiliki peranan yang sangat penting dalam usaha untuk memahami dan menggali makna-makna yang sesungguhnya dikehendaki oleh Al-Quran. Selain disebabkan oleh Islam sebagai agama yang lebih mengutamakan hal-hal yang berbau sosial daripada individual, yang terbukti dengan banyaknya ayat Al-Quran dan hadis yang berkenaan dengan urusan muamalah atau sosial. Hal ini juga disebabkan banyak kisah dalam Al-Quran yang kurang bisa dipahami dengan tepat kecuali dengan pendekatan sosial. Salah satu rumusan penelitian Al-Quran yang diidentifikasikan dengan istilah living Quran adalah salah satu paradigma dalam menempatkan Al-Quran sesuai dengan masyarakat pembacanya. Definisi living Quran sebagai studi tentang Al-Quran tetapi tidak bertumpu pada eksistensi tekstualnya, melainkan studi tentang fenomena sosial yang lahir terkait dengan kehadiran Al-Quran dalam wilayah geografi tertentu dan mungkin masa tertentu. Upaya tentang penelitian living Quran dengan akar pendekatan sosiologis adalah semata-mata tidak untuk mencari kebenaran positivistik yang selalu melihat konteks, tetapi semata-mata melakukan pembacaan objektif terhadap fenomena keagamaan yang menyangkut langsung dengan Al-Quran. Kalau living Al-Quran ini dikategorikan sebagai penelitian agama dengan kerangka penelitian agama sebagai gejala sosial, maka desainya akan menekankan pentingnya penemuan keterulangan gejala yang diamati sebagai sampai pada kesimpulan. Selanjutnya yaitu urgensi pendekatan sosiologis. Dalam memahami agama dapat dimengerti karena terdapat banyak ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial. Diharapkan dengan pendekatan sosiologis, agama akan dapat dipahami dengan mudah
karena agama diturunkan untuk kepentingan sosial. Di dalam umat beragama, kita paham apa itu syariat. Syariat adalah sebuah aturan ataupun tata cara bagaimana kita berkehidupan sehari-hari. Aturan-aturan yang kita pelajari, di mana hal yang harus ditinggalkan, hal yang harus dijalankan, hal apa yang tidak harus dilakukan, karena hal itu dapat berpengaruh kepada lingkungan kita sehari-hari. Maka dari itu, ketika kita ingin tahu masalah dalam kehidupan sosial, ataupun kita menggunakan analisis sosiologis dalam kehidupan kita sehari-hari, maka dari itu kita ditekankan untuk paham apa itu syariat dan aturan-aturan yang tertera dalam kita sebagai umat beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Nurul Hidayah, NPM 230-125. Materi keempat yaitu tentang problem pendekatan sosiologi dalam studi Islam. Agama mempengaruhi sosiologi seseorang secara langsung, sebab di dalam agama ada yang disebutkan keyakinan terhadap Allah SWT, bila mana menunjukkan kedekatan kita dengan masyarakat, yaitu sering mengunjungi tempat ibadahnya, serta ikut dalam kegiatan keagamaannya, dan terlibat aktivitas sosialnya. Untuk melakukan tugas itu perlu adanya ketakwaan di dalam diri seseorang, serta tingginya frekuensi keagamaan seseorang akan meningkatkan nilai sosial seseorang. 5. Perhatian agama terhadap masalah sosial. Yang pertama, Al-Quran atau kitab hadis memiliki proporsi terbesar tentang hal-hal yang berkaitan dengan muamalah. Perbandingan antara ayat sosial dengan ayat ibadah sama dengan 100:1. Contohnya, surat Al-Mu'minun ayat 1-9. Ciri orang yang mukmin, sholatnya khusyuk, menghadirkan diri dari perbuatan yang tak bermanfaat, menjaga amanat, dan janjinya dapat menjaga kehormatan dari perbuatan maksiat. Kemudian penekanan terhadap masalah muamalah ini membolehkan penangguhan atau perpendekan masalah ibadah individual bila waktunya bersamaan dengan urusan ibadah bersama. Penerapan sholat jamak atau qasar dalam safar sangat mempertimbangkan waktu kebersamaan dalam perjalanan. Masalah ganjaran juga ibadah yang mengandung segi kemasyarakatan diberi ganjaran lebih dari ibadah yang bersifat perseorangan. Sholat berjamaah versus sholat sendiri, yaitu perbandingan 27:1. Masalah kifarat, ibadah yang tidak sempurna atau batal karena melanggar pengataan tertentu, maka tebusannya ialah melakukan sesuatu yang berhubungan dengan masalah sosial. Amal baik dalam bidang kemasyarakatan mendapat ganjaran lebih besar daripada ibadah sunnah. Maukah kamu aku beritahu derajat apa yang lebih utama daripada sholat, puasa, dan sedekah? Sahabat menjawab, tentu, yaitu mendamaikan dua pihak yang bertengkar. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Hibban. Kesimpulan dari presentasi ini bisa disimpulkan bahwa pendekatan sosiologi dalam studi Islam membuat pengertian bersosial yang utuh, bermasyarakat yang saling menghormati, bertoleransi, menghargai, dan memiliki kepiawaian saat menjalankan norma-norma sosial yang berlaku. Tidak sampai cukup di situ. Studi Islam juga menjelaskan bahwa setiap individu harusnya belajar untuk meningkatkan keahlian bersosialisasinya, menjadi solidaritas, kebersamaan dengan sifat kekeluargaan,
Dan tentu kita semua berharap bisa menambah wawasan serta pengetahuan tentang pendekatan sosiologi dalam studi Islam. Terima kasih teman-teman, semoga kita bisa bertemu kembali di presentasi selanjutnya.